Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saroni, NIM 2136070 dari Prodi Sistem Informasi, Matkul Audit Sistem Informasi SI, dosen pembimbing Ibu Urfi Utami MKOM semester 6 kelas B. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil yang saya ketika itu hasil UAS atau soal yang diberikan oleh Ibu Urfi Utami untuk saya. Baiklah, kita langsung next. Yang pertama yaitu yang diberikan itu jelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan, peran audit sistem informasi. Oke, jawabannya satu. Pengertian audit informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset, menjaga integritas data, dan efektivitas sistem. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk mendeteksi risiko kehilangan data, pengambilan keputusan yang salah, dan penyalahgunaan komputer. Selanjutnya, peran audit sistem informasi adalah untuk meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer dan menjaga kerahasiaan data. Next, soal kedua. Yaitu soal 2 itu jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Nah, ini jawabannya. Mengapa perusahaan memerlukan audit sistem informasi? Perusahaan memerlukan audit informasi untuk menjaga aset, integritas data, dan efektivitas sistem. Sedangkan risiko yang terjadi dalam auditing adalah kehilangan data, pengambilan keputusan yang salah, dan menyalahgunakan komputer. Audit sistem informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer dan menjaga kerahasiaan data. Next, soal ketiga. Nah, soal ketiga, jelaskan tahapan atau proses audit dan tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Tahapan atau proses audit dan pelaporan hasil audit sistem informasi. Tahapan audit sistem informasi meliputi: yang pertama itu mengumpulkan data dan bukti. 2. Penilaian bukti. 3. Analisis hasil. 4. Pelaporan hasil. 3. Pendapatan hasil. Di langkah ini, auditor bertugas untuk memeriksa risiko monetary dari perusahaan. Maka akan terlihat jika ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan. Setelah itu, auditor menganalisis ulang. Jika perusahaan Anda besar, maka Anda harus memiliki lebih dari satu audit. Perlu membentuk sebuah tim khusus auditor. Sebab semakin besar suatu perusahaan, maka risiko penyimpanan keuangan juga akan semakin besar. Sebelum mengambil kesimpulan, seorang auditor akan mencocokkan hasil dengan auditor yang lain. Next, soal keempat. Di soal 4 ini itu ada sekitar 4 atau 5 pembahasan tentang jelaskan secara singkat apa saja standar audit dan pengolahan audit sistem informasi. Standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Standar audit sistem informasi meliputi 1. Yaitu COBIT, Control Objective for Informative and Related Technologies. COBIT merupakan kontrol objektif for informasi and related technology. Pada dasarnya, COBIT merupakan kontrol objektif for informative and related ada dasarnya menerapkan informasi teknologi dalam sistem kerja dibagi di berbagai jenis organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja.
mencapai tujuan dan sasaran, serta keunggulan kompetitif organisasi. Selanjutnya itu ITIL, atau bisa dibilang Information Technology Infrastructure atau LIBRE. Teknologi LIBRE. Audit internal adalah suatu kegiatan asursi atau pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan perbaikan bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan perbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan melibatkan efektivitas, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelolaan perusahaan. Masih next itu. Nah, ini masih kita membahas yaitu soal nomor 4. Itu sambungannya. Dia ada 5. Baru 2 yang dijelaskan. Ini yang ketiga, yaitu ISO atau ICC 27001. Audit ISO merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi, mengonfirmasi, dan mengidentifikasi proses terkait kualitas, keamanan, dan keselamatan produk dan layanan sehingga perusahaan dapat memastikan sistem manajemen telah diterapkan secara efektif. Sedangkan NIST atau Cybersecurity Framework. Audit NIST mengacu pada evaluasi atau penilaian keputusan organisasi terhadap standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional atau disebut NIST untuk keamanan informasi dan privasi. Selanjutnya itu yang kelima, ASO atau Committee of Preparing Organization of the Trade atau Commission. Pengendalian internal CASO, Kerangka Kerja Terpadu atau ICF juga terkenal sebagai CASO atau kerangka CASO, memberikan panduan tentang bagaimana organisasi terdapat menerapkan pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi risiko penipuan terkait dengan pelaporan keuangan internal. Next, selanjutnya kita masuk ke soal 5. Menurut saudara, jika terjadinya kecurangan atau fraud di dalam perusahaan, apa yang harus dilakukan seorang auditor? Nah, ini saya akan menjelaskan. Jika terjadi kecurangan atau fraud di dalam perusahaan, seorang auditor harus melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah kecurangan tersebut terjadi dan siapa yang terlibat. Auditor juga harus melaporkan hasil investigasi kepada pihak yang berwenang. Next, selanjutnya. Baiklah, inilah soal terakhir, yaitu saya soalnya menurut reviewlah satu jurnal terbaru, tidak ada yang boleh sama berkaitan dengan sistem informasi penggunaan permukaan. Jurnal terbaru yang refer dengan audit sistem informasi menggunakan framework COVID adalah audit sistem informasi. Pengertian, tahapan, dan tujuannya yang diterbitkan pada 16 Mei 2024. Jurnal ini menjelaskan pengertian, tahapan, dan tujuan audit sistem informasi serta beberapa jenis framework yang digunakan untuk audit sistem informasi seperti COVID, ITIL, ISO, IC 27001, NIST, Cybersecurity
dan tujuan audit sistem informasi, serta beberapa jenis framework yang digunakan untuk audit sistem informasi seperti COVID, ITL, ISO, ACE 2001, NIST Corporate Security Framework, dan CASO. Next, itu habis. Terima kasih. Itulah cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.